Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi dengan apabila adanya produk hilang. Nah, di sini produk hilang itu ada dua macam, yaitu produk hilang awal proses dan produk hilang di akhir proses. Nah, kalau ada produk hilang, berarti itu dianggap sudah menikmati biaya produksi. Tapi kalau yang hilang di akhir proses ya, tapi kalau produk hilangnya itu di awal proses, maka belum dianggap menikmati biaya produksi. Nah, di sini yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah produk hilang di awal proses. Nah, kita lihat contohnya. Di dalam contoh ini ada perusahaan yang memproduksi suatu barang dengan dua departemen produksi, yaitu departemen A dan departemen B. Kemudian ini diketahui masuk prosesnya 1000 kg atau 1000 unit. Kemudian dari 1000 itu 700 unit itu sudah selesai dan ditransfer ke departemen kedua. Kemudian yang PDP akhir adalah 200 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 40% 100% bahan baku dan biaya dan bahan penolong, kemudian 40% konversi. Kemudian yang 100 unit itu produk hilang awal proses. Nah, kemudian itu yang di departemen pertama. Kemudian departemen kedua, dari 700 unit yang ditransfer ke departemen kedua atau 700 unit yang masuk di departemen kedua, 400 itu selesai dan ditransfer ke gudang, dan 100 unit itu PDP akhir, sehingga di sini ada 200 kg yang hilang awal proses. Ini yang di sini, ini yang 200 ya. Ini tulisannya warna kuning jadi tidak kelihatan. Jadi ini yang 200 unit itu hilang awal proses di departemen kedua. Kemudian kita lihat, ini adalah data biaya produksi baik departemen A maupun departemen B. Kemudian kita lihat jumlahnya. Di departemen A ada 130.500, di departemen B 63.350 rupiah. Kemudian dari data tadi kita disuruh menghitung berapa harga pokok produksinya, baik di departemen pertama maupun di departemen kedua dengan hilang awal proses. Nah, untuk membuat laporan harga pokok produksi, ada 3 bagian yang harus kita laporkan. Yang pertama adalah data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, dan yang ketiga adalah perhitungan biaya atau perhitungan harga pokok produksinya. Nah, ini kita lihat yang pertama, data produksi. Data produksi yang dimasukkan adalah berapa yang masuk proses, kemudian dari yang masuk proses itu berapa yang menjadi jadi, kemudian ditransfer ke departemen kedua, kemudian PDP akhir, kemudian produk hilang awal proses. Nah, di sini produk masuk proses 1000 unit, 1000 kg, dan yang 700 selesai ditransfer ke departemen kedua, PDP akhir 200 dan hilang awal proses 100. Jadi saldonya 0 ya. Kemudian biaya dibebankan di sini. Kolomnya adalah biaya produksi, kemudian biayanya,
unit ekuivalen, kemudian harga pokok per unit. Nah, karena ada produk hilang awal proses, maka nanti yang berbeda dengan materi sebelumnya adalah di komponen unit ekuivalen. Kalau yang tidak ada produk hilang, maka untuk mencari unit ekuivalen adalah produk jadi ditambah dengan PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Nah, kalau ada produk hilang, maka produk hilang itu harus dimasukkan dalam mencari unit ekuivalen. Tapi ingat di sini, kalau produk hilang itu di awal proses, maka dianggap belum menikmati biaya produksi. Maka pada saat menghitung unit ekuivalen, produk hilang awal proses itu sama seperti pada saat kita menghitung harga pokok produksi yang tidak ada produk hilang ya. Jadi yang produk hilang awal proses itu diabaikan pada saat menghitung harga pokok produksi di departemen pertama. Jadi di departemen pertama, kalau ada produk hilang di departemen pertama, maka itu diabaikan pada saat menghitung unit ekuivalen. Nanti dihitung pada saat menghitung di departemen kedua. Itu jelas. Kemudian untuk menghitung unit ekuivalen ini sama ya, jadi produk jadi ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Kemudian untuk mencari harga pokok per unit sama, yaitu total. Ini total biaya dibagi dengan untuk mencari harga pokok per unit adalah total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi 22.500 dibagi 900. Ini untuk mencari harga pokok per unit. Kemudian kita cari semuanya, kemudian kita jumlahkan. Jumlah harga pokok per unit adalah 159 ya. Kemudian setelah kita menemukan berapa harga pokok per kilogramnya, kita mencari perhitungan biaya atau harga pokok produksinya, yaitu tadi dari dua macam, yaitu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua dan harga pokok PDP akhir. Nah, tadi produk jadinya yang ditransfer ke departemen kedua adalah 700 kg. Dan kita tahu bahwa total harga pokok per unit adalah 159. Maka kita kalikan 700 dikalikan dengan totalnya. Ini untuk mencari yang harga pokok PDP produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua. Kemudian untuk mencari harga pokok PDP akhir, maka karena ada 4 biaya produksi, bahan baku, bahan penolong, BTK, BOP. Nah, ini harus kita perinci. Nah, kemudian untuk mencari adalah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga pokok per unit. Nah, ini. Maka ketemu jumlah harga pokok PDP akhir. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita lihat di sini jumlah biaya produksi 130.500 harus sama dengan yang di kolom kedua, yaitu di sini ini harus sama 130.500. Nah, ini ternyata sama ya. Nah, ini kalau sudah sama berarti sudah benar. Ini yang di departemen pertama. Kemudian kita lanjutkan di departemen kedua. Inilah sama, yaitu data produksi. Tadi diterima dari departemen pertama adalah 700 kg. Ini salah taruhnya aja ya, tapi angkanya sudah benar. Dari 700 kg itu, yang 400 sudah selesai yang ditransfer ke gudang. Kemudian yang PDP akhir 100 kg. Kemudian
hilang awal proses 200 kg, total 700 jadi dikurangi menjadi 0. Nah, kemudian dari data produksi ini kita lihat biaya kumulatif yang dibebankan di departemen kedua. Nah, tadi kalau ada produk hilang di departemen produk hilang di awal proses, maka pada saat menghitung harga pokok produksi di departemen pertama itu produk hilang kita abaikan ya. Tapi pada saat menghitung harga pokok produksi di departemen kedua itu diperhitungkan, tapi yang dihitung di departemen kedua atau departemen berikutnya. Nah, caranya seperti ini. Tadi yang dari departemen pertama yang ditransfer ke departemen kedua itu kalau kita lihat ya produk jadinya. Nah, ini yang ditransfer ke departemen kedua. Ini kita perhatikan. Ada Rp111.300. Kemudian unitnya adalah 700 kg. Harga produksinya adalah 159. Nah, ini yang kita masukkan di departemen kedua. Nah, 111.300 ini yang dari departemen pertama. 111.300, kemudian ada 700 kg, harga per kilogramnya adalah 159. Ini dari departemen pertama. Kemudian kita lihat di departemen kedua ada produk hilang awal proses sebanyak 200 kg. Maka kita kurangkan dulu. Jadi 700 dikurangi 200 sama dengan 500 kg. Ini yang ada di departemen kedua. Kemudian harga total biayanya sama ya, 111.300. Maka kita hitung harga pokok per unit yang baru adalah 111.300 dibagi ini 500 kg sama dengan 222,60. Jadi ini asalnya dari 111.300 dibagi 500 kg. Maka ketemu 222,60 rupiah. Kemudian kita lihat tadi harga pokok dari departemen pertama totalnya adalah Rp159. Nah, setelah disesuaikan adanya produk hilang di awal proses menjadi Rp222,60. Maka penyesuaian karena adanya produk hilang yang 200 kg adalah ini berarti 222 dikurangi dengan 159. Maka ketemu Rp63,60. Saya ulang lagi. Harga pokok dari departemen pertama adalah Rp159. Kemudian setelah ada penyesuaian produk hilang, maka harga pokok dari departemen pertama yang baru menjadi Rp222,60. Sehingga ada penyesuaian 222,60 dikurangi 159 rupiah sama dengan 63,60. Itu adalah penyesuaian harga pokok per unit karena adanya produk hilang awal proses di departemen kedua. Sehingga jadi harga pokok departemen pertama yang baru adalah 222,60. Kemudian biaya yang ditambahkan di departemen kedua, ini caranya sama, yaitu biaya produksi, total biayanya berapa. Kemudian unit ekuivalen adalah produk jadi di departemen kedua ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Maka ketemu unit ekuivalen, kemudian harga pokok per unit adalah ini dicari dari total biaya dibagi dengan
unit ekuivalen. Ketemu harga pokok per unit. Nah, kemudian kita tambahkan ya. Tadi harga pokok dari departemen pertama adalah 222,60 ditambah dengan harga pokok per unit di departemen kedua 35, kemudian 50, kemudian 55, maka total harga pokok per unit di departemen kedua adalah Rp362,60 totalnya. Nih, dengan total biaya produksi adalah dari departemen pertama 111.300, kemudian tambah lagi dengan departemen kedua, maka totalnya adalah 174.650 rupiah. Tuh. Nah, setelah kita ketahui berapa total biaya produksi, kemudian harga pokok per unit di departemen kedua, maka kita buat yang ketiga, yaitu perhitungan biaya produksi. Perhitungan biaya produksi kita mulai dari harga pokok produk jadi yang di departemen kedua yang ditransfer ke gudang. Tadi produk jadinya adalah 400, total harga pokok per unitnya adalah 362,60, maka langsung kita kalikan. Ya, ini tinggal kita kalikan. Sama dengan 145,040. Kemudian kita menghitung kedua, menghitung harga pokok PDP akhir, yaitu dari departemen pertama. Tadi kan 100 PDP akhirnya adalah 100 kg. Nah, dari departemen pertama yang sudah ada penyusunan tadi adalah harga per unitnya adalah Rp222,6. Maka langsung kita kalikan dengan jumlah PDP akhir di departemen kedua. Kemudian tambah lagi dengan biaya yang ditambahkan departemen kedua, tinggal kita kalikan, berarti PDP akhir kali tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga per kilogram. Maka ketemu jumlah harga pokok PDP akhir. Nah, ini kita tambahkan sama dengan 29,610. Nah, kita tambah dengan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 145,040. Nah, ini ada di sini, nempel di sini nih. Ini seharusnya 174,650 ada di sini. Sret. Nah, dia kena enter ya. Jadi total biayanya adalah 174,650. Ini jumlahnya harus sama di kolom kedua. Jumlah biaya produksi 174,650 kita lihat. Nah, sama ya. Otomatis jadi sama, harus sama dengan di sini. Ternyata sama, berarti sudah benar. Nah, sekarang tinggal ini sudah selesai. Kita sudah menghitung harga pokok produksi perhilang awal proses, di awal proses dengan menggunakan 2 departemen produksi. Dan di sini belum ada, kalau kita perhatikan belum ada jurnalnya. Nah, tugas kalian adalah pada pertemuan kali ini adalah Anda buat jurnal yang diperlukan baik di departemen pertama maupun di departemen kedua. Saya ulang lagi, tugas kalian di pertemuan hari ini adalah buat jurnal yang diperlukan baik di departemen pertama maupun di departemen kedua. Untuk membuat jurnalnya caranya sama seperti di pertemuan sebelumnya ya. Tugas ditulis tangan, kemudian dikirimkan di forum Siakat, kolom komentar, paling lambat, ini sekarang tanggal 10 ya, paling lambat hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 maksimal jam 12 siang. Jadi tugas ditulis tangan,
kemudian dikirim di forum Siakat kolom komentar paling lambat tanggal 13 Juni 2020 jam 12 tepat. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, semoga segera kita bertemu di perkuliahan secara tatap muka di dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.